Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nadif Ajari Nabil, mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul The Republic karya Plato. Untuk memenuhi tugas ujian semester akhir pada mata kuliah Filsafat Ilmu, langsung saja, buku The Republic karya Plato. Buku ini merupakan sebuah opus klasik dalam sejarah filsafat yang menggambarkan visi mendalam tentang struktur masyarakat ideal dan nilai-nilai utama yang mempresentasikan dialog antara Sokrates dan tokoh-tokoh lainnya, menjelajahi konsep keadilan, kebijaksanaan, kebahagiaan, dan negara yang ideal. Di dalam buku ini kita dapat mengeksplorasi pandangan Plato tentang tatanan sosial yang terorganisir, konsep kebijaksanaan, dan peran etika dalam membentuk masyarakat yang adil. Selain itu, kita akan mendalami ide filosofisnya tentang bentuk universal pemerintahan yang bijaksana dan peran filosofi pembentukan kepemimpinan. Meskipun terkadang dianggap sebagai pandangan yang idealis, buku The Republic tetap menjadi karya yang memberikan inspirasi dalam pemikiran politik, etika, dan pendidikan. Dengan isi yang serangkaian dialog yang cermat, Plato menawarkan pandangan mendalam tentang bagaimana masyarakat dapat mencapai keberlanjutan dan kebahagiaan melalui struktur dan nilai-nilai yang terencana dengan baik. Dalam buku ini menjelaskan tentang pentingnya keadilan dan kebijaksanaan yang menjadi fokus utama oleh karya Plato ini. Menurut Plato, keadilan adalah pemberian hak yang sesuai dengan sepantasnya. Sementara kebijaksanaan melibatkan pemahaman dan pengambilan keputusan yang tepat. Prinsip-prinsip ini dianggapnya esensial dalam kehidupan manusia. Pendidikan dan pengembangan karakter juga dibahas secara mendalam. Plato menekankan bahwa pendidikan seharusnya lebih dari sekedar pengetahuan akademis, akan tetapi juga mencakup perkembangan moral, karakter. Ia mendorong setiap individu untuk mengembangkan dirinya guna mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Secara keseluruhan, buku The Republic ini menjadi karya penting dalam sejarah filsafat dengan mengajarkan nilai-nilai kunci seperti keadilan, kebijaksanaan, dan pengembangan diri. Plato memberikan pandangan yang menarik tentang struktur negara yang ideal dan esensi kehidupan yang bermakna dalam esensi buku ini. Plato juga menyoroti pentingnya filosofi sebagai panduan bagi pemerintah yang baik. Filosof menurutnya harus menjadi penguasa karena ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang keadilan dan kebijaksanaan. Visi ini yang menjadi keyakinan bahwa kebijaksanaan yang dibentuk oleh individu yang memiliki wawasan filosofis dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Pemikiran Plato juga menggambarkan pentingnya keselarasan antara jiwa individu dan tatanan sosial. Konsep tripartit jiwa yang terdiri dari rasional, rohaniah, dan nafsu mencerminkan struktur kelas dalam masyarakatnya. Bagi Plato, ketika setiap elemen ini berfungsi harmonis baik dalam diri individu maupun dalam masyarakat, maka tercapailah keadilan dan keseimbangan. Pentingnya pengembangan diri tidak hanya diakui dalam konteks pendidikan formal, tetapi juga melalui seni dan budaya. Plato memandang seni sebagai alat untuk membentuk karakter dan menggarisbawahi kepentingan dengan cermat dalam pemilihan karya seni yang dapat memberikan dampak positif pada moralitas serta pada nilai masyarakat.
Dengan merangkum nilai keadilan, kebijaksanaan, dan pengembangan diri, buku ini secara holistik juga menyajikan pandangan filosofis menciptakan dasar untuk refleksi mendalam tentang bagaimana masyarakat dapat mencapai keberlanjutan dan kebahagiaan melalui prinsip-prinsip etis dan struktural yang terencana dengan baik. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi konsep teori, bentuk, ataupun teori ide di mana realitas yang sejati terletak di luar dunia fisik yang dapat kita amati. Ide-ide atau bentuk-bentuk universal menjadi dasar bagi realitas yang kita alami. Konsep ini memainkan peran penting memahami kebijaksanaan, keadilan, dan keindahan. Plato meyakini bahwa pengetahuan sejati adalah pengetahuan tentang ide-ide yang dapat diakses melalui pikiran dan refleksi filosofis. Pandangan Plato tentang negara ideal dan kebijakan muncul dari keyakinannya bahwa masyarakat yang baik membutuhkan pemimpin yang bijaksana dan berpengetahuan. Plato meyakini bahwa hanya melalui penguasaan filosofis seseorang dapat memandu negara menuju keadilan dan kebijaksanaan yang sejati. Namun seiring dengan gambaran negara-negara yang ideal, Plato juga mencermati masalah potensial seperti resiko kelas penguasa menjadi elit otoriter atau bahkan tirani. Meskipun visinya tentang negara ideal sangat terstruktur, Plato juga menyadari kompleksitas implementasinya dalam dunia nyata. Pentingnya etika juga menjadi sorotan dalam karyanya. Plato mengemukakan bahwa kebijaksanaan dan keadilan harus menjadi landasan bagi tindakan manusia. Bukan semata-mata hanya demi keuntungan pribadi. Etika individu menurutnya memainkan peran sentral dalam membentuk masyarakat yang benar-benar adil dan harmonis. Buku ini bukan hanya sebuah pandangan tentang struktur sosial dan politik ideal, tetapi juga merupakan serangkaian refleksi mendalam tentang sifat manusia, tatanan moral, dan pandangan dunia. Meskipun beberapa konsepnya mungkin terasa idealis, pengaruh karya ini telah meluas ke berbagai bidang filsafat serta memberikan landasan untuk pemikiran tentang tata pemerintahan, moralitas, dan kebijaksanaan selama berabad-abad. Dengan melalui buku karya Plato ini, kita ditemani oleh refleksi filosofis yang telah membentuk dasar pemikiran tentang keadilan, kebijaksanaan, serta tatanan masyarakat. Dengan dialog-dialog yang intens antara Socrates dan tokoh-tokoh lainnya, Plato telah menggambarkan suatu visi tentang negara ideal yang menginspirasi pertimbangan tentang bagaimana kita sebagai individu dan sebagai masyarakat dapat mencapai kesempurnaan moral dan kebahagiaan sejati. Dalam pemikiran Plato, kebijaksanaan bukan hanya sekedar pengetahuan akademis, melainkan suatu keahlian untuk memandu tindakan menuju kebaikan yang sejati. Ia membayangkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kekuatan politik, tapi juga pemahaman filosofis yang mendalam dan mampu membimbing masyarakat menuju keadilan yang sejati. Meskipun konsep-konsep dari Plato seringkali menghadapi kritik dan debat, tetapi buku ini tetap menjadi landasan penting bagi pemikiran filosofis. Karya ini tidak hanya mengeksplorasi struktur sosial dan politik, tetapi juga mengajak kita untuk merenung tentang nilai-nilai esensial dalam kehidupan seperti kebijaksanaan, keadilan, dan pengembangan diri kita sendiri. Dengan membaca buku ini, kita tidak hanya memahami pandangan Plato tentang masyarakat ideal, tetapi juga diajak untuk mengeksplorasi makna dan tujuan dalam kehidupan kita sendiri. Karya ini tetap menjadi karya yang mengingatkan untuk terus mengejar kebijaksanaan, mencari keadilan, dan mengembangkan diri untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Jadi, buku ini cocok untuk kalian yang suka politik, yang suka berpolitik tapi secara sehat. Ingat, secara sehat.
Mungkin buku ini dapat menjadi referensi kalian yang ingin mengembangkan ilmu-ilmu politik kalian. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.